Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 15 Januari 2021 dengan episode On Purpose. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 784K menjadi 965K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 5.072K menjadi 5.271K. Kemudian ada dari US Bloomberg Consumer Comfort yang turun dari sebelumnya 44,4 menjadi 43,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Ace Hardware Tbk atau ACES yang menargetkan pembukaan 10 gerai pada 2021 dengan belanja modal atau capital expenditure senilai 150 miliar rupiah dari Business.com. Kemudian ada dari PT Timah Tbk atau TINS yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure yang lebih besar pada 2021 seiring dengan rencana meningkatkan produksi dari Business.com. Kemudian ada dari PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS yang menargetkan produksi batubara tahun 2021 mencapai 34 juta ton dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, IHSG ditutup melemah 6 poin atau 0,11% menjadi 6.428. Sektor properti, keuangan, industri konsumsi, perkebunan, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar penurunan pada perdagangan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 631 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell said keep calm. Yap, di tengah data perekonomian mengenai inflasi Amerika yang mengalami kenaikan kemarin secara year on year dari 1,2% menjadi 1,4%. Eits, bagi yang ketinggalan jangan lupa membaca episode sebelumnya ya. Data inflasi tersebut membuat banyak pejabat The Fed yang mulai membicarakan tentang program pengurangan pembelian obligasi untuk terjadi lebih awal. Namun, Powell sekali lagi menenangkan pasar dengan mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan pembicaraan pengurangan pembelian obligasi, baik secara lebih awal maupun nanti. Powell mengatakan bahwa tentu saja kami tahu bahwa kami harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai pembelian aset. Dan Powell berpikir bahwa hal tersebut merupakan pelajaran yang didapatkan dari krisis keuangan global, yaitu berhati-hati untuk tidak keluar lebih awal. Om Powell mengatakan bahwa pelajaran 7 atau 8 tahun silam yang dimana pasar bergejolak dan imbal hasil yang mengalami kenaikan membuat pelaku pasar dan investor berpikir bahwa The Fed akan mengurangi pembelian obligasi. Justru Om Powell mengingatkan pejabat yang terdahulu agar mereka harus lebih berhati-hati dalam memilih kosakata. Ini sesuatu yang bijak karena Powell menginginkan kepastian terlebih dahulu sebelum mendorong melakukan tapering off. FOMC kemarin juga sudah menyampaikan bahwa mereka akan terus melakukan pembelian obligasi senilai 120 miliar dolar per bulan dan sekuritas berbasis mortgage hingga ada kemajuan substansial lebih lanjut yang dimana terkait dengan data ketenagakerjaan dan sasaran inflasi. Ketidakjelasan pedoman saat ini membuat pelaku pasar dan investor dengan para pembuat kebijakan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda karena adanya pembicaraan 4 presiden The Fed yang mengatakan bahwa penguatan ekonomi yang kuat di tahun ini dapat mengurangi porsi pembelian obligasi pada akhir tahun. Tentu saja, sontak hal tersebut membuat pelaku pasar dan investor cukup cemas, namun euforia vaksin masih melindungi pasar dari pikiran negatif seperti itu. Powell sekali lagi mengatakan bahwa pemikiran seperti itu tidak berdasar dan tidak akan ada di tanggal manapun dalam kalender Fed untuk mengurangi pembelian aset yang dimana tujuannya untuk menekan biaya pinjaman jangka panjang. Namun Powell berjanji bahwa akan memberikan peringatan apabila ternyata situasi dan kondisi perekonomian sudah semakin matang dan siap untuk ke tahap selanjutnya. Powell sangat optimis terkait dengan pemulihan perekonomian Amerika dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang, meskipun harus menghadapi situasi dan kondisi yang sulit sekarang. Powell dan rekan-rekan yang berada di The Fed siap untuk menggunakan semua tools yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan menjaga tingkat suku bunga tetap mendekati nol setidaknya hingga tahun 2023.
Bahkan sekalipun apabila pengangguran turun ke level terendah, hal tersebut tidak akan membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunga, kecuali jika kita melihat inflasi juga mengalami pergerakan. Cermati setiap situasi dan kondisi karena tahun ini akan menjadi tahun yang menarik. Selain tentunya kita berbicara mengenai ekspektasi dan harapan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Biden beraksi. Pelaku pasar dan investor menantikan pelantikan Biden sebagai hadiah terakhir pada bulan Januari ini. Namun paket stimulus yang akan diberikan Biden juga akan menjadi penentu sejauh mana Biden akan mempersiapkan stimulus tersebut untuk menopang perekonomian. Nah, kemarin Biden menyampaikan bahwa dirinya mengusahakan agar paket bantuan stimulus tersebut bernilai 1,9 triliun dolar yang dimana di dalamnya juga sudah ada stimulus bantuan untuk pemerintah negara bagian dan daerah. Proposal stimulus kedua akan segera diumumkan dalam kurun waktu beberapa minggu mendatang dengan cakupan yang lebih luas dan rencana pemulihan dan pembangunan perekonomian untuk jangka waktu yang lebih panjang, seperti infrastruktur dan perubahan iklim. Tagihan bantuan tersebut mencakup 400 miliar dolar untuk bantuan terhadap COVID-19, bantuan lebih dari 1 triliun dolar sebagai bantuan langsung, 440 miliar dolar untuk berbagai komunitas dan bisnis. Dengan nilai stimulus yang jauh lebih besar, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Biden, karena tentu saja akan melibatkan partisipasi Partai Republik untuk mewujudkannya. Biden mengatakan tingkat suku bunga Amerika yang rendah saat ini memberikan ruang bagi Amerika untuk memanfaatkan pengeluaran yang defisit untuk dapat memperkuat perekonomian saat ini. Stimulus yang diberikan oleh Biden senilai 1,9 triliun dolar dari Biden merupakan sesuatu yang sangat ambisius namun dapat dicapai karena dengan nilai bantuan sebesar itu tentu akan dapat menyelamatkan perekonomian Amerika. Tentu kita berharapnya demikian. Sejauh ini Biden juga mengirimkan pesan untuk dapat menggunakan rekonsiliasi sebagai upaya manuver anggaran yang memberikan kesempatan kepada sebuah partai untuk dapat meloloskan rancangan undang-undang dengan mayoritas suara yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya diharusnya nilainya sebesar 60 yang dimana tentu saja hal tersebut membuat perdebatan kian sengit dan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Memang apa saja sih stimulus bantuan yang akan diberikan oleh Biden kepada Amerika? Yang pertama, pemberian bantuan langsung senilai 1.400 dolar, yang dimana nilai ini di atas 600 dolar yang disetujui pada bulan Desember silam. Yang kedua, 400 dolar per minggu untuk tunjangan pengangguran tambahan hingga bulan September. Yang ketiga, 350 miliar dolar untuk pemerintah negara bagian dan daerah. Yang keempat, menaikkan upah minimum menjadi 15 dolar per jam. Yang kelima, 130 miliar dolar untuk membantu pembukaan sekolah. Yang keenam, 160 miliar dolar untuk program nasional seperti vaksinasi, pengujian COVID-19, dan berbagai hal yang berhubungan dengan corona. Yang ketujuh, 30 miliar dolar untuk para penyewa dan bantuan terhadap pemilik usaha kecil. Yang kedelapan, 25 miliar dolar untuk para penitipan anak. Yang kesembilan, pemberian bantuan makanan yang diperluas. Dan yang kesepuluh, perpanjangan terhadap kredit pajak anak. Yang kesebelas, perpanjangan cuti kesehatan dan keluarga. Rencana Biden memberikan sebuah gambaran bahwa stimulus tersebut dibutuhkan karena saat ini Amerika membutuhkan bantuan dengan cepat untuk mengejar efektivitas vaksin yang diberikan agar pemulihan dapat terjadi lebih cepat tahun ini. Well, ini akan menjadi booster sebelum adanya pelantikan Biden. Namun rencana yang kedua mungkin akan menjadi sangat amat dinantikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kebangkitan CPO. Penguatan harga CPO yang terjadi sejak 8 Mei 2020 memberikan angin segar bagi pelaku pasar di mana permintaan dan harga komoditas dapat menopang kinerja dari emiten CPO di tahun 2020. Tekanan bisnis dari benua Eropa cukup memberikan tekanan pada negara produsen, di mana eksportir ke negara Eropa berpotensi tertekan yang mendorong negara produsen untuk mencari strategi guna menyerap produksi. Sebelumnya, pembatasan impor CPO dari Indonesia dan negara produsen lain didasari adopsi Renewable Energy Directive II atau RED II yang menjadi undang-undang ET utama blok itu. Melalui RED II, UE didorong untuk meningkatkan porsi sumber terbarukan dalam bauran konsumsi energi mereka menjadi 32% dari total konsumsi pada 2030 yang mengindikasikan penghentian penggunaan biofuel. Pada Desember 2019, Indonesia pertama kali mengajukan gugatan ke WTO dengan alasan bahwa pembatasan biofuel berbasis minyak sawit tidak adil dan meminta konsultasi dengan blok perdagangan tersebut. Proses konsultasi dilakukan Indonesia dan UE pada 19 Februari 2020 di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss. Saat itu, Indonesia mengajukan 108 pertanyaan terkait dengan penerapan kebijakan RED II. Kedua negara kemudian dapat berunding untuk menemukan jalan tengah selama 60 hari sejak konsultasi dilakukan.
Apabila sesuai jadwal, tenggat terakhir untuk berunding adalah 19 April 2020. Namun, terdapat penundaan karena situasi pandemi. Piket mengatakan hal ini terjadi di luar proses sengketa di WTO. Uni Eropa telah membentuk kelompok kerja dengan negara-negara produsen termasuk Indonesia untuk merundingkan isu-isu seputar keberlanjutan industri kelapa sawit yang menjadi ganjalan perdagangan produk ini selama beberapa waktu ke belakang. Sementara terkait sengketa di WTO, pihaknya akan mengikuti prosedur secara perkembangan yang dijalankan oleh badan internasional tersebut. Selain Indonesia, Malaysia juga diketahui berencana mengajukan gugatan terhadap UE ke WTO. Saat ini pergerakan harga CPO telah turun sebesar 6,61% dari harga tertingginya pada 6 Januari 2021, namun masih mengalami kenaikan 1,79% year to date dan 18,59% year on year. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 6.272 hingga 6.469. Tetap cermati setiap sentimen yang ada karena akan mempengaruhi pergerakan pasar selanjutnya. Saham-saham berbasis CPO mungkin bisa dilirik hari ini. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Ali, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari Tebik. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES atau PT Software Tbk yang menargetkan pembukaan 10 gerai pada 2021 dengan belanja modal atau capital expenditure senilai 150 miliar rupiah. Anggaran capex tersebut diperuntukkan untuk pembukaan hingga 10 gerai baru. Penambahan gerai tersebut tentunya sebagai penetrasi pasar dalam mendukung penjualan dan juga sebagai bagian mendekati masyarakat akan kebutuhan dari produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk membuka gerai baru antara 9 hingga 10 gerai. Sebelumnya di tahun lalu membuka 14 gerai seluas total 39.100 meter persegi yang tersebar di berbagai daerah. Dengan demikian, hingga akhir tahun lalu ACES telah memiliki total 208 gerai di seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.900 dan tingkat probabilitas sebesar 49%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.100 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari TINS atau PT Timah Tbk yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure yang lebih besar pada 2021 seiring dengan rencana meningkatkan produksi. Perusahaan di tahun 2021 mengalokasikan capex sekitar 1,9 triliun rupiah, di mana sumber dana berasal dari kas internal dan penggunaan long term financing. Capex tersebut untuk meningkatkan produksi di mana perusahaan menargetkan volume produksi pada 2021 dapat mencapai lebih dari 50.000 ton atau lebih tinggi daripada estimasi produksi pada 2020 dan juga menargetkan penjualan timah pada 2021 sekitar 92% dari produksi atau setara 46.000 ton. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.550 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.